Audio Jungle. Pertama, iman. Tanpa iman tidak mungkin kita hadir di sini. Kemudian nikmat kesehatan, tanpa sehat pun juga tidak bisa hadir di sini. Dan yang ketiga, nikmat kemerdekaan administratif. Kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, kurang lebih 2 hari lagi tepat 75 tahun secara administratif, tercatat, dideklarasikan, itu kemerdekaan administratif. Yang ingin saya terangkan, kemerdekaan substantif, yaitu orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang bertauhid. Tanpa tauhid tidak ada kemerdekaan. Dan sampai hari ini konsep tauhid dalam berbangsa dan bernegara tidak berjalan. Padahal substansinya secara konstitusi negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 UUD 45. Siapa yang dimaksud Tuhan Maha Esa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah disebut? Di dalam Mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala direpresentasikan dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai generasi penerus, kita banyak tidak paham terhadap peristiwa masa lalu. Mengapa ada konsep ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa Soekarno tahun 1945 tanggal 1 Juni mengusulkan Pancasila, tetapi konsep ketuhanan ditaruh nomor 5 dan Tuhan yang berkebudayaan? Tidak ada Tuhan yang Maha Esa. Pertarungan itu terus berlangsung menjadi satu kajian yang intelektual, bahkan perdebatan secara kenegaraan di BPU PKI tanggal 22 Juni 1945. Usulan Soekarno ditolak, usulan Soekarno tidak dipakai. Tapi persoalan seriusnya adalah mengapa PDIP sampai sekarang menempatkan usulan Soekarno di dalam ADART-nya, pasal 5 ayat 1, pasal 6 ABCD dan pasal 10 dari anggaran dasar anggaran rumah tangga PDIP. Jadi PDIP tidak mengakui Pancasila yang 18 Agustus 45, tapi yang 1 Juni. Kemudian diwujudkan dalam visi dan misinya, dan kemudian diperjuangkan menjadi RUU, rancangan undang-undang HIP kemarin. Dan kemudian kita reaksi umat Islam pada umumnya, pertama yang saya bersyukur, selama ini saya kecewa dengan MUI, tapi hari ini bagus. Bahkan MUI menurut keterangan Dinda Daeng Wahidin kemarin datangi MUI, sudah menyiapkan 2 orang panglima kubro untuk besar-besaran berdemonstrasi apabila DPR, MPR tetap mencari
Pancasila yang 1 Juni 45 tadi yang tidak menghargai dan menempatkan Tuhan dalam berbangsa dan bernegara, maka Panglima dari MUI akan bergerak. Cuma 2 orang siapa yang dimaksud masih dirahasiakan. Begitu. Ya. Salah satunya penting UPPNI. Allahu Akbar. Itu realitas takdir yang kita lihat ke depan. Tapi yang terpenting dalam perspektif sekarang ini, mengapa ini penting saya ceritakan? Karena dari masa ke masa persoalan kehidupan itu kan berbeda-beda, tetapi substansinya sama, yaitu soal tauhid. Saya sudah bikin batasan, kemerdekaan adalah bertauhid, bertauhid adalah merdeka. Logika terbaliknya, yang tidak merdeka adalah musyrik, kemusyrikan adalah ketidakmerdekaan. Itu batasannya sederhana tapi gampang dimengerti. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita ini sedang mengalami dan terus mengalami kemusyrikan yang terus menerus. Karena sudah 7 kali ganti presiden, sudah 75 tahun Indonesia merdeka, hingga hari ini tidak berlaku hukum-hukum Allah. Hingga hari ini. Artinya apa? Secara ilmu tauhid, kita tidak berkemampuan, kita tidak merdeka melaksanakan agama yang kita yakini. Tidak merdeka. Kita tidak bisa menjalankan hukum Islam. Padahal katanya sudah merdeka 17 Agustus 45. Bagaimana kemerdekaannya? Inilah yang kerisauan saya untuk bagaimana Indonesia bertakwa. Maka saya membuat satu teori atas izin Allah, juga banyak dibantu oleh saudara Daeng, saudara Deka, saudara Jaya, diskusi dan sebagainya, orang Muslim. Terkadang sesekali dengan Cakma, sama Bakri, Bibi, dan Bu Nina, kasih masukan-masukan dalam konteks perspektif bagaimana bertauhid. Saudara-saudara, rumusan yang mendasar adalah secara konstitusi Indonesia ini sesungguhnya negara tauhid. Sesungguhnya negara tauhid. Ulangi. Sesungguhnya Indonesia itu Sesungguhnya Indonesia negara tauhid. kurang keras. Sesungguhnya Indonesia adalah negara tauhid. Negara tauhid. Apa dasarnya? Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat alinea 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Itulah isi Pancasila yang benar, bukan 1 Juni. Dan ini terus berlangsung sampai hari ini tidak berlaku. Logika berikutnya, harusnya hukum Islam berlaku. Siapa yang memperlakukan? Menurut perintah pasal 5 ayat 1, Junto pasal 20, Junto pasal 21 UUD 45 mengatakan dengan amat sangat jelas, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaan serius, apabila Presiden dan DPR-nya, iman Islamnya, ketakwaannya dapat dibanggakan, lahirkah hukum Islam? Lahir. Logika, saya ingin ajarkan kedahsyatan logika Quran nanti. Coba jawab, logikanya bagaimana jika Presiden dan DPR iman Islamnya kuat? Apakah bisa lahir hukum Islam? Bisa. Bisa atau tidak? Konteks sebaliknya, apabila Presiden dan DPR tidak bisa dibanggakan keimanan dan keislamannya, ketakwaannya kepada Allah,
Apakah lahir hukum Islam? Tidak. Inilah fakta. 75 tahun Indonesia merdeka, 7 kali ganti presiden, ribuan anggota DPR berganti karena sekali periode kan 560, beberapa tahun ya, kalau dihitung dari tahun 1955 setidaknya sudah ribuan anggota DPR, tapi tidak berlaku sampai hari ini. Apa Anda nggak bertanya secara tauhid dengan perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu, ya. Kaitannya dengan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan mati melainkan dalam keadaan takwa. Sekarang apa yang dimaksud dengan takwa? Orang mengartikan secara umum takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menurut saya, kalau itu definisi takwa, tidak ada yang bisa orang bertakwa, tidak ada. Tunjukkan pada saya mana orang atau bangsa atau negara yang menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nggak bisa, nggak ada orang bisa bertakwa. Jika definisinya terlalu umum dan melebar seperti itu. Disinilah pentingnya teori yang saya bangun tentang Osjudi. O-nya objektif, ikuti semuanya. O-nya apa? Objektif. S-nya sistematis. Sistematis. T-nya toleran. Ju-nya jujur. Jujur. B-nya benar. Benar. D-nya adil. Adil. Osjudil. Osjumedil. Ulangi. Osjudil. Osjumedil. O-nya Objektif. S-nya Sistematis. T-nya Toleran. Ju-nya Jujur. B-nya Benar. D-nya. Adil. Saya tidak bermaksud mendikte, tapi inilah metodologi belajar yang efektif menurut saya. Anda pulang dari sini ada oleh-oleh yang kuat, ada pencerahan. Jangan Anda datang ke sini kemudian pulang nilainya sama saja, tidak ada perubahan dahsyat. Saya tidak mau gagal acara ini, capek ngadain acara ini. Dan mahal karena berbiaya. Ya, untuk ada sahabat saya yang punya pondok ini, diberikan fasilitas dan kerja keras dari Deka, ya, sampai akhirnya bisa bertemu. Jadi jangan sia-siakan momentum ini. Objektivitasnya apa? Lawan kata objektif adalah subjektif. Subjektif artinya berpihak. Kalau objektif tidak berpihak, sesuai dengan objek yang dibahas. Kita bahas apa? Takwa tadi kan? Yang objektif saja, apa takwa itu? Jangan subjektif, jangan pendapat dari yang tidak berkesesuaian dengan objektivitas. Objektivitas ketakwaan adalah kepedulian. Jadi orang yang takwa adalah orang yang peduli terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya, untuk berupaya menjalankan syariat Islam dan menjauhi larangannya Allah SWT. Jadi dengan definisi ini orang bisa mencapai ketakwaan itu. Diukur dari mana? Tingkat kepeduliannya. Disitulah yang Allah lihat. Tingkat kepedulian kita kepada tegaknya hukum Allah itu apa? Apa kapasitas Anda hari ini apa? Apa otoritas Anda? Bagaimana integritas Anda?
kita bisa merenung dan mengukur diri apakah kita masuk kategori takwa atau tidak. Karena punya limitasi identifikasi yang amat sangat jelas. Dia bukan satu kondisi yang umum. Diukur dari satu spesifikasi, namanya kepedulian. Objektivitas berikutnya adalah bagaimana kepedulian kita ketika sampai hari ini 75 tahun Indonesia merdeka, hukum Islam tidak juga berlaku. Lalu apa yang Anda kerjakan? Apakah Anda makan, tidur, pulang, tidur lagi, besok bangun, kerja, gitu saja? Cek Sulama ini namanya hardolin, dahar, modal, kulit. Hardolin ini. Dahar, modal, kulit. Rek naon nih? Manusia kau sekian. Hirup deh gitu. Dibeleng aja. Oleh karena itu saudara-saudara, sekarang mau saya, walaupun sedikit, ada peningkatan kepedulian dari PPNI untuk tegaknya agama Allah di negeri. Baru ada artinya PPNI itu. Selama ini saya jujur juga belum memahami sejak awal berdiri PPNI untuk orientasi terhadap keberadaan kita. Tapi Allah kasih hidayah sampai ada teori-teori. Saya ingin kasih contoh saja. Coba download Quran di HP-nya ada yang Qurannya. Quran biasanya ada siapa lihat surat Al-Baqarah ayat 144 145. Karena inilah yang Allah ingatkan kepada Rasulullah untuk berubah kiblat, untuk berubah orientasi. Andai kata ayat ini saya baca jauh-jauh waktu hadirnya PPNI tahun 98, mungkin berubah. 22 tahun itu waktu yang lama. Rasulullah itu selesai tugasnya 23 tahun, selesai mengislamkan dunia. Kita belum apa-apa, tapi tidak masalah. Dengan kesadaran yang terlambat ini, Allah Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang. Coba Al-Baqarah 144 145. Jadi maksudnya ini bukan sambutannya, tapi langsung aja lah pokok-pokok materinya ya. Yang paling tidak besok penajamannya begitu, tapi sekarang poin-poin pentingnya mesti Anda malam nanti berpikir. Saya nanti udah bikin makalahnya, kalau mereka dibagi DPW supaya nanti bisa pelajari malam-malam, jadi kita efektif besok berdiskusi. Coba udah ketemu, tolong saudaraku. Coba diperhatiin poin-poinnya ayatnya. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sesungguhnya kami sering melihat kamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada, palingkanlah muka kalian ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak benar dari apa yang berlaku. Poinnya tidak ngurang-ngurang nih Ustaz. Ada berapa poin elemen penting situ berada supaya kita beri persepsi yang sama. Apa? Pertama, kekuatan hati. Ya.
Aqsa. Masjid Aqsa. Beliau berdiri di belakang Ka'bah, menghadap Ka'bah. Pindah ke Madinah, Ka'bahnya sudah di belakang, menghadap Aqsa, Ka'bahnya di belakang. Beliau nggak enak hati. Maka Allah melihat qadaratan wajhika fis sama. Selalu ngadu terus gimana nih. Nah, kata kemudian kedua fawal wajhaka syatr. Sekarang palingkan wajah. Nabi sedang sholat turun ayat langsung balik 180 derajat. Tadi di sana langsung balik menghadap ke sana. menghadap ke Masjidil Haram. Sejak itu Allah tetapkan. Ketiga adalah bahwa orang pasti protes, pasti ngomel, pasti wah. Biarkan, jangan peduli. Kenapa? Kan Pasti benar. Ya, kurang lebih bisa dipahami. Saya ingin memahami persepsi saudara-saudara. Apa yang diterangin tadi persepsinya bisa dipahami? Apa intinya aja lah? Adanya perubahan kiblat. Kiblat itu apa? Arah, tujuan, orientasi. Oke? Lihat ini. Setelah ada perubahan ini, Allah memerintahkan lagi. Ini logika kembali ke surat Toha. Surat Toha ayatnya 12, 13, 14. Ini kita bicara idealitas. Apa yang Allah mau. Jadi jangan Anda mengira saya menafsirkan Quran. Tidak. Saya memakai teori Osjuddin, objektif. Ingat tadi apa? Sistematis. Toleran, jujur, benar. Nah ini tahap sistematis. Tadi apa? Perubahan kiblat. Suruh berubah kan? Ya. Terus bagaimana? Surat Toha itu surat 20. Ayat 12, 13, 14. Tolong diperhatiin semua ya, karena ini ana rabbuk la'na layl wa nakhtartuka fastami' lima yuha la ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, maka lepaskan kedua terompah, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tuhan. Dan sungguh aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah Untuk mengingat. Saya ingin ajak berpikir. Tapi sebelum mengajak berpikir, Anda mesti ngerti dulu apa itu berpikir. Definisi berpikir, apa berpikir itu? Ada yang bisa? Masa nggak punya otak, nggak mikir? Menerjemahkan apa yang terdengar. Mencerna akal sehat itu makanan, pencernaan. Ini berpikir. Apa yang dianalisa? Nah itulah satu contoh ya. Kalau tidak ngerti teori Osjuddin nggak bakal bisa. Sekali berkiai-kiai besar, kalau tidak metodologinya pas, nggak mungkin saya berani berdebat sama dia. Karena Anda perhatikan baik-baik. Berpikir adalah kemampuan membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Saya mau tanya, mudik sama dengan pulang kampung. Ini orang berpikir apa enggak? Berpikir. Mudik beda dengan pulang kampung. Ini mikir nggak orangnya? Mikir apa enggak? Kenapa nggak mikir? Jadi kita tidak menghina orang, kita tidak menjudge orang, tetapi
pakai metode berpikir kita yang bisa dibenarkan secara intelektual. Kalau dia membedakan mudik dengan pulang kampung, itu tidak berpikir, karena substansi mudik dan pulang kampung sama. Jelas? Sekarang baru masuk ayat itu. Beritanya apa tadi? Nah, lepaskan terompah, lepaskan kedua terompahmu. Orang memahami terompah kan iya, sendal atau apa begitu, gitu. Kenapa itu yang harus dilepaskan? Karena kamu akan masuk lembah suci. Lembah suci bisa. Dan oleh karena itu baru kamu bisa sembah aku. Sembahlah aku. Innani anam. Aku ini aku sembah dengan sholat. Itu jelas Quran. Lalu bagaimana kita mau memahami itu kalau nggak ngerti Osjubadir? Ya, belum lagi nanti yang lebih spektakuler. Bisa saya buktikan dengan pengertian Osjubadir tanpa menafsirkan Quran. Karena tadi pertama suruh pindah kiblat, udah pindah kiblat, terus ngapain? Lepasin terompah. Lalu gimana memaknainya? Ya kan? Maka dalam perspektif memaknainya itu kita merenung sejenak di dalam konteks untuk memasuki lembah suci. Yang dimaksud dalam perspektif kedua terompahmu itu kan terompah apa yang melekat pada diri kita yang kita pakai itu dilepaskan. Nah, sekarang kita berpikir tadi dengan metode berpikir yang sudah saya sebut tadi, membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Di dalam diri kita ada pikiran tidak? Ada tidak? Ada perasaan tidak? Pikiran dan perasaan itulah kamu lepaskan. Kamu tinggalkan itu. Jangan pakai pikiran dan perasaan kamu yang sekuler, yang subjektif, yang membuat kamu bisa memasuki lembah suci. Nah, dalam konteks hari ini, dalam pemahaman sekarang, kita dihadapi kepada satu situasi HIP sekarang dan komunisme yang muncul kembali. Omnibus Law juga undang-undang kita ini. Yang itulah pikiran-pikiran yang mendukung, itulah yang harus kita lawan. Gitu. Itu yang harus kita bangun kekuatan kita, BPN. Dan kita hanya berharap menyembah kepada Allah, bantuan dari Allah, nasrun min Allah, pertolongan Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir. Berlindung dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, jadi maksud saya cerita begini, Anda sebagai kader PPNI bangun melawan itu dengan dalil yang kuat, bukan ikut-ikutan. Tidak boleh kader PPNI ikut-ikutan, tidak boleh. Harus ngerti. Kita bukan gerakan yang ikut imam-imam tapi nggak jelas, nggak bisa diikuti gimana. Harus. Anda nggak perlu ikuti Egy Sujana. Egy tidak penting. Satu saja meninggal. Pentingnya apa saya? Tapi hari ini saya penting karena saya mengajarkan Al-Quran. Al-Quran ini yang penting, yang akan menjadi pedoman kalian seumur hidup. Turun-turun lagi kasih anak, istri dan segala macam. Oleh karena itu, pertemuan ini penting sekali. Ini saya kalau yang hadir ya. Alhamdulillah, saya dengar cerita Cama dari Palembang, usianya susah sekali. Itu perjuangan. Tapi dapat sesuatu yang mencerahkan. Sampai di sini dulu saya mau jujur. Apakah Anda terasa ada pencerahan? Ada atau tidak? Kalau kan kita tutup aja pulang. Ada atau tidak? Apa? Coba. Anda apa? Ente apa pencerahan yang Anda dapat? Aja turunkan Jokowi. Itu masih sakit. Pencerahannya. Berpindah kiblat. Bapak salah nggak apa-apa kalau belajar. Membedakan yang beda, menyamakan yang sama.
paling tidak Anda sudah bisa mengerti apa itu berpikir, betul? Anda mengerti ada dalil yang mengajak kita kepada jalan yang benar. Karena dalil itu sumbernya Al-Quran dari jelas ya? Jelas? Nah, saudara-saudara, PPMI ini didirikan punya tujuan yang jelas. Antara lain apa tujuan PPMI? Siapa yang ingat? Ini presidennya aja gitu. Yang anak buahnya mana nggak ada yang ngerti. Apa tujuan PPMI? Cetak pekerja yang beriman. Pekerja yang beriman dan bertakwa. Terus mempunyai daya tawar yang tinggi, menumbuhkan rasa persaudaraan untuk mencapai ridho. Ya kan? Coba bayangkan, ini pun repotnya mimpin kalau nggak visi misinya nggak ngerti gimana memimpin apa. Ini gunanya advokasi. Anda advokasi diri sendiri, mengerti? Jelas ya? Nah, karena itulah saudara-saudara, tidak bermaksud saya lebih dari saudara-saudara, tetapi saya ingin berbagi persepsi yang benar, cara berpikir yang benar. Karena banyak orang nggak berpikirnya yang benar. Kemudian saudara-saudara, kalau kita sudah berpikir yang benar, maka terbelah masyarakat itu. Ada golongan kiri, ada golongan kanan. Coba buka Quran surah 90. Coba yang ada Qurannya mana? Download Qurannya ada nggak? Ya, dekat surah 9, surah ke-90. Ayatnya 17, 18, 19. Harus mengerti ini realitas. Jadi jangan nanti kita terjebak kepada konsep persatuan Indonesia tetapi menghilangkan nilai substansi tauhid. Tidak begitu. Banyak keliru para pejabat ini, banyak keliru. Ulama-ulama juga keliru. Akhirnya mendegradasi tauhid. Lebih memilih mendegradasi tauhid, lebih memilih tidak mau memakai hukum Allah, lebih memilih memakai hukum Belanda kepala kita yang pernah jaga kita 75 tahun. Akhirnya apa yang kita dapat? Anda tahu, 4 orang konglomerat kekayaannya setara dengan 100 juta rakyat Indonesia, dikumpulin kekayaan 100 juta, itu setara juga tuh cuma 4 orang. Anda bayangkan? Sementara ada 15 orang yang kaya di Indonesia ini. 4 orang saja sudah mewakili 100 juta. Ini sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagaimana? Kalau ditanya kepada para ekonom dan segala macam juga banyak bisa jawab. Kalau Anda pakai Al-Quran bisa jawab, amat sangat jelas. Hanya susahnya tadi lepaskan pikiran, lepaskan perasaan seperti takut, seperti hal-hal lain yang membuat dia nggak enak, pakai tinggalkan itu. Anda izharu ya muslimin, Anda adalah muslim, Anda tunjukkan tauhid Anda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa artinya? Artinya presiden kecil, menteri, gubernur, diri kita, besar. Yang besar Allah. Ini pikiran sekaligus perasaan. Tidak boleh ada yang dianggap besar selain Allah. Nah kalau Anda udah bisa masuk ke sini, baru bisa ibadah kepada Allah, baru Anda takbir sholat tuh, menangis pun bisa kejadian. Tapi kalau Anda mengerti tunggang tunggang aja sholat, rek naon sesudah, tidak ngerti ya. Tidak mungkin mampu mencegah keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i. Itu tidak mungkin itu terjadi. Sesungguhnya sholat, ya, sholatku itu bisa mencegah kekejian dan kemungkaran. Tidak mungkin.
Kenapa? Karena pikiran dan perasaan Anda belum dilepaskan. Anda belum sepenuhnya untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konsep Islam, ketika kamu memasuki lembah suci itu, kamu menyembah Allah, lepaskan pikiran dan perasaan kamu, masuklah yang namanya nilai-nilai ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Itu. Surat Al-Ikhlas ini dalam perspektif ilmu tauhid mendatangkan 3 hal penting. Yang pertama, untuk mengukur keikhlasan kita. Jadi kita bisa ukur diri kita ini sekarang, keluarga kita, bangsa dan negara kita ini ikhlaskah? Ikhlaskah Tuhannya Allah? Ikhlaskah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu benar tidak dijalankan? Kalau tidak, kabur makton indallahi antakulu malada'alun. Allah benci sama orang atau bangsa yang omong doang, seperti bangsa Indonesia. Omong doang, tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh. Presidennya banyak ingkar janji, omong bohong, diberi amanah khianat. Betul? Betul? Tapi nggak berani dilawan juga. Itu nggak objektif tadi. Harusnya logika objektifnya, ini orang nggak benar, harusnya dilawan. Itu objektifnya. Dari mana saya tahu? Surat 66. Surat 6. Ayatnya 9. Al-Baladnya betul juga belum ya? Makanya logika itu mesti cepat. Kalau nggak cepat susah ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah orang golongan kanan. Nah, sebentar. Jadi identifikasi golongan kanan itu apa? Orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, saling berpesan dan berkasih sayang. Nah, itu ingat itu. Itulah golongan kanan. Kita itu di situ. Kemudian yang lanjutnya. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Nah, yang kafir golongan apa? Kiri. Jadi sejak dulu sudah ada golongan kiri, golongan kanan. Tidak mungkin kita bersatu sama mereka, karena mereka golongan kiri, kufur pada ayat Allah. Mereka tidak bisa melepaskan pikiran dan perasaannya itu, tidak bisa melepaskan teropahnya itu. Dan kita mesti bisa PPN. Mumpung Allah masih kasih nafas yang bisa kita hembuskan, maka janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ulangi semua. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu idealitasnya. Faktanya, inna sholati wa Kawasaki wa Suzuki wa Toyota wa Nur Hayati. Itu yang banyak terjadi, betul? Ayatnya harus dihindari. Maka oleh karena itu masuk ke surat Al-Ikhlas tadi. Setelah ngerti Al-Balad tadi, ke surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, dalam surat Al-Ikhlas itu menjelaskan dengan amat sangat jelas kaitannya dengan 3 hal penting. 1, orang-orang yang ikhlas adalah diukur dari kemauannya, kerelaannya. Dengan kata lain, mau dan rela diatur oleh hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Itu satu ukuran ikhlas. Ulangi. Kemauannya, Kerelaannya kerelaannya
dan Rasulnya. Siapa namanya? Anwar. Dari mana? Karawang. Karawang. Jangan goyang Karawang. Nah, jadi satu indikasi ikhlas. Jadi kita bisa mengukur orang. Kan seringkali di debat saya, siapa tahu hati orang, nggak ada yang tahu hati orang. Bisa sih ukur dalam konteks ikhlas. Yaitu mau dan rela diatur oleh hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Betul? Misalnya as-salatu khairum minan naum. Gimana? Ayo kita. Apa artinya? Tapi kenapa kenyataannya tersolat dengan naum? Tidur lagi. Apalagi pakai AC ruangan. Pasti. Ada lagi ibu-ibu yang tinggal di Tasik kan? Nah ini fakta. Oke lah, karena itu kalau kamu ikhlas, ketika as-salatu khairum minan naum, Anda bangun, kalau sempat mandi, kalau nggak wudhu langsung sholat ke masjid. Jangan lupa ke masjid buat laki-laki. Pertanyaan saya, tadi subuh sampai ke masjid, tunjuk tangan. Mana coba? Coba lihat. Bagaimana menghadapi PPM ini bisa berubah? Nggak bisa. Bohong, dianggap katanya pejuang, betul nggak bisa. Saya paling sedih, udah sekian tahun membina, masih begini. Nauzubillah. Makanya kesadaran ini muncul, saya bilang Presiden, saya kumpulin kadar-kadar. Kita mulai lagi, karena saya juga baru diberitahu oleh Allah lewat pemahaman ayat Quran tadi. Rubah kiblat kita, ya. Tinggalkan perasaan dan pikiran kita. Masuk kepada lembah suci dengan penuh keikhlasan. Nah, apa definisi ikhlas? Satu, mau dan rela diatur oleh hukum Allah dan Rasul. Yang kedua, orang yang ikhlas diukur dari kesiapannya menanggung resiko di dalam menegakkan agama Allah. Resiko. Apa itu resiko? Resiko itu beban yang harus Anda tanggung. Apakah Anda mati syahid atau Anda di penjara, itu sebuah pilihan. Jangan Anda hindari, jangan hindari itu. Justru itulah kesempatan yang Allah beri buat kita. Ini komodo mau mati saya sama corona aja takut. Gimana lu? Itu bukan kita tidak menafikan protokol kesehatan, bukan, saya mau pakai masker. Tapi yang logis itu, bagaimana kok? Mau ke masjid, kadang-kadang kita lihat gandengan tangan, ya, anak di bawah sama bapaknya, naik motor, kadang ke masjid, sampai masjid dipisah ya, pakai di mana? Social distancing, di mana? Terus apa virus itu bisa bapak gini? Udah pakai masker, lu masih? Ayo. Kenapa mereka begini? Mereka sesungguhnya yang pertama tadi tidak mau dan tidak rela diatur oleh Allah. Mana Allah mengaturnya? Bukan surat 2 ayat 120. Nanti saya terangkan juga bahwa COVID-19 itu sudah Allah ingatkan sejak 1441 tahun lalu. Sekarang bukan ya, surat ke-74 surat Mudaththir ayatnya 30 dan 31. Supaya Anda mengerti bahwa ini gerakan dari kaum Yahudi yang gak suka sama kita, Nasrani, dan itu ada. Dan harus mengerti substansinya COVID ini itu apa. 74, 30, 31. Coba yang ada Quran baca. Bismillahirrahmanirrahim. Keras juga. Di atasnya ada 9
Pertanyaan saya, kenapa disebutnya 19? Kok tidak 17? Kok tidak 20? Kok 19? Apa ini rekayasa? Ya tidaklah. Ini udah ada 1441 tahun lalu kok. Untuk apa nih COVID-19 ini? Allah bermaksud apa? Itu ayat 31-nya. Coba. Ayat 31. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat yang kami menentukan bilangan. Bilangan itu yang dimaksud tadi yang 19 tadi ya. Untuk apa ini? Terus Mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Jadi COVID-19 ini cuma buat orang kafir. Nah buat kitanya apa? Ada 3. Buat kitanya ada 3. 1. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin. Untuk buat kita ini lebih yakin kepada Allah. 2. Agar orang-orang yang beriman bertambah imannya. Agar kita tambah imannya. Betul nggak kita iman kepada Allah? Nanti saya buktikan banyak kiai-kiai besar yang ada di sini tidak beriman sesungguhnya. Pakai analisis Quran dengan teori Osgobede, bukan menurut Edi. Betul. Apa tadi saya berpendapat? Saya berpendapat nggak? Tidak, Quran semuanya. Ini yang disebut sistematikanya itu. Gak berani saya nafsirin Quran. Betul-betul dengan dasar. Mereka yang 3 apa? Agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam artinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan tidak ada yang mengetahui kalau tentara Tuhan kecuali Dia sendiri, dan zakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Jadi yang ketiga itu supaya kamu tidak ragu-ragu. Yang pertama supaya yakin, lebih yakin lagi kepada siapa? Kepada Allah. Yang beriman tambah imannya kepada siapa? Kepada Allah. Yang tidak ragu-ragu lagi kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Yang pertama apa? Ulangi. Harus yakin. Tambah yakin, tambah iman. Yang kedua, yang ketiga, tidak ragu-ragu. Sekarang kita lihat analisis. Surat 2, 125, 126, 130. Gitu, cara berpikir Quran itu begitu. Dahsyat Quran itu. Enggak perlu pakai tafsir Ibnu Sakri ini, enggak ada. Saya baca Quran. Bukan itu tidak penting. Karena kalau ditanya hari ini bagaimana tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Khaldun kepada COVID-19, nggak bisa jawab, udah meninggal ya. Betul. Nggak bisa jawab, tetap Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah. Dan kita pakai otak, pikir, Osgobede tadi. Buka surat 2, 125 tuh. Baca, ya. Jadi nanti Anda bisa lihat, kalau bisa nuduh-nuduh orang, tapi yang dia nggak sesuai sama Quran gitu, ya. Padahal Quran harus diapain? Diimankan, diikuti, di ini, betul ya? Nah, coba. Al-Baqarah 125. Dekat, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman Bentar, bagi manusia. dengar, ulangi sekali. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman. Bentar, Ka'bah itu Masjidil Haram, jelas? Ini ayat tentang Masjidil, tentang haji. Tempat apa di sana? Berkumpul. Itu ngarang-ngarang aja. Ulangi lagi coba. Berkali-kali itu tadi masih tempat. Ulangi lagi. Berkumpul. Ulangi, baca Quran.
Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul. Tempat apa? Dua. Dan tempat yang aman bagi manusia. Tempat yang apa? Lanjutin lagi dulu. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Sekali itu 126-nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. 130-nya. Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. Jadi memperbodoh diri. Gitu ya? Sekarang kita lihat fakta, tidak fitnah. Bagaimana di Indonesia ini? Masjid, turunan masjid, Masjidil Haram kan ke semua masjid seluruh dunia. Ya nggak? Masa ada ukuran Masjid Al-Falah, masjid ini tidak. Dan masjid itu tempat berkumpul dan tempat yang aman. Lalu kenapa masjid ditutup? Apa alasan rasionalitasnya kok masjid ditutup? Kok sholat Jumat ditiadakan? Bagaimana logika itu? Pakai os diberdiri gitu. Itu tadi diceritain dari mana? Nangani yang besar dia bisa kita apalagi lagi pakai kasus. Pakai teori objektivitas itu. Anda unggul di siapapun tidak bisa kalah. Kenapa? Bukan Egi yang hebat, karena saya belajar dari Quran. Mempelajari untuk mengerti. Ulangi. Pelajari untuk mengerti. Mengerti untuk memahami. Mengerti untuk memahami. Memahami untuk meyakini. Memahami untuk meyakini. Meyakini untuk memperjuangkan. Meyakini untuk memperjuangkan. Ulangi lagi. Mempelajari untuk mengerti. Mengerti untuk Mengerti mempelajari. untuk memahami. Memahami untuk meyakini. Meyakini Meyakini untuk memperjuangkan. Untuk berjuang. Nah, kalau dibalik, kenapa Anda memperjuangkan? Karena Anda yakin. Ini logika nih, harus pakai baik-baik. Supaya Anda nggak bisa digoyang-goyang. Kukuh pendapatnya. Istiqomah. Ya. Kenapa Anda meyakini? Karena Anda memahami. Gitu. Kenapa Anda memahami? Karena Anda mengerti. mengerti. Kenapa Anda ngerti? Karena pelajari. Anda belajar. Ikro. Itulah ikro. Cuma kan kita tidak memahami secara detail. Sekarang sudah tahu teorinya kan? Jadi ada orang-orang bahkan kaliber berulama memerintahkan gak usah ke masjid. Bagaimana ini otaknya? Saya tidak menghina, tapi kok apa dia nggak baca itu Al-Quran? Allah itu melecehkan Allah. Kenapa melecehkan Allah? Allah yang garansi masjid itu aman. Sekarang saya buktikan secara empiris. Tunjukkan pada saya di seluruh dunia ada nggak berita dari masjid mati gara-gara COVID di masjid? Ada nggak? Nggak ada sampai hari ini. Kok oon betul kita nih oon.
Ya. Nah, saya tidak mau PPMI on. Untuk kita merubah keadaan ini. Jadi jelas sistematikanya. Ya. Oleh karena itu, jika ada kebijakan pemerintah sekalipun bertentangan dengan Quran, mestinya karena kita sudah pelajari, kita sudah ngerti, kita sudah paham, kita sudah yakin, harus diperjuangkan untuk dilawan yang nggak benar itu. Jelas? Itu kita bukan radikal, kita bukan teroris, bukan. Kita tidak mau jadi orang on. Tentunya Allah sudah bilang, orang-orang yang membenci agama Ibrahim, Muhammad itu cicit-cicitnya dari Ibrahim. Jadi ini termasuk ajarannya Ibrahim. Betul? Kalau orang itu benci, sama dengan dia memperbodoh dirinya sendiri. Itu Allah bilang. Kan jadi on, kok gelar profesor dokter kok on gitu. Otaknya di mana? Presiden, menteri juga kok begitu. Pulang kampung sama mudik aja. Itu kan kalau diukur IQ-nya berapa? Nah, oleh karena itulah saudara, ini pentingnya kaderisasi itu begitu. Ya, akan berlalu masa demi masa, dan ini kerisauan ini bukan kerisauan yang saya mau. Ini Allah yang bilang. Buka surat 4 tuh. Ini kaitan dengan PPMI baru masuk nanti. Bukan PPMI. Surat 4 ayat 9. Ya. Karena di sini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut pekerjaan, menyangkut penghasilan dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita semua panduannya adalah Al-Quran, bukan menurut Egy Sujana, ya. Ini menurut Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 9. Coba yang ketemu baca. Bisa dari peserta langsung. Bisa dari ketua panitia. Ketua panitianya masuk surga. Pak Pra dibaca. Keras. Ya. Dan hendaklah takut pada Allah. Ulangi. Semuanya dengar baik-baik. Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Coba kita diskusi, ya. Enggak, Anda mau baca dulu. Allah menekankan di situ kita suruh memperhatikan apa? Apa? Generasi, keturunan. Hendaklah kamu takut keturunanmu yang lemah. Coba ya, itu. Ilmu ekonomi belum ada, apa nggak ada? Kok ini udah bicara tentang welfare state, kesejahteraan negara yang mesti mensejahterakan. Dan di Undang-Undang Dasar 45 tugas pokok presiden ada 3. 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. 3. Menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Itu tugas pokok presiden. Ada di alinea keempat UUD 45. Nah, Allah sudah ingatkan jauh sebelum tahun 45, kurang lebih 15 abad lalu. Hendaklah kamu takut kepada generasi atau keturunanmu yang nantinya lemah. Kesejahteraan. Sekarang kita bedah. Sejahtera menurut pemikiran saya ada 6. 4 berupa fisik, 2 berupa batin. Makanya kita mesti sejahtera lahir batin. Sejahtera apa? Lahir batin. Sejahtera lahir ada 4. 1. Pendidikan. 2. Kesehatan. 3. Perumahan. 4. Lapangan kerja. Setuju? Setuju?
setuju nggak setuju ini buat keputusan dunia. Iya, coba saya nambahin satu, lapangan kerja. Dunia cuma 3, perumahan, kesehatan, pendidikan. Mengukur sejahtera. Saya bilang kurang. Bagaimana mau dapat rumah dan lain sebagainya kalau nggak ada kerja, betul? Makanya saya tambah. Itulah gunanya kita belajar dapat ilmu. Kita bisa sumbang si ilmu ini. Ya. Nah ini yang saya maksud, PPMI harus kerja, mensejahterakan anggotanya. Coba kalian lihat pendidikannya gimana, perumahannya gimana, ngontrak coba, rumah tipe 4L, lo lagi ya sini lo, kamar cuma 1, gimana mau ML itu apa jadi suruh ya? Rasul bilang rumah kamu itu antara anak laki dan wanita dipisah, dan hendaknya ada halaman, dan hendaknya ada kendaraan. Itu ideal rumah. Oh, ada hadisnya. Kok kita bikin rumah tipe 4 ya? Paham? Ya situ lu. Tahu sih. Nah itu artinya apa? Pesan moralnya, jangan jadi orang yang miskin buat PPN ini. Jangan Anda jadi penerima zakat, Anda harus bayar zakat. Anda harus bantu. Walaupun relatif kita juga susah, bantu sebisa. Nah oleh karena itulah saudara-saudara, sejahtera lahir ini perlu dikejar karena ini perintah Allah. Perintah Allah. Yang dua secara batin orang disebut sejahtera. Yang pertama kebebasan menjalankan agamanya. Ini yang saya maksud dari kemerdekaan tauhid. Jadi orang yang merdeka secara ilmu tauhid, orang yang bisa bebas menjalankan agamanya. Kaitannya tadi ayat-ayat yang sudah kita baca. Bagaimana mungkin orang itu kiai besar bisa bicara untuk tutup masjid, padahal Allah bilang itu tempat yang aman. Itu artinya dia tidak sejahtera batinnya. Ngerti? Tidak sejahtera batinnya. Tersiksa, tertekan. Karena apa? Jabatan. Karena fulus, laisa fulus wa mampus. Ya? Oleh karena itu, Anda tidak boleh merupakan satu jiwa-jiwa yang kering. Kita harus bahas dengan banyak zikir kepada Allah. Zikir terus kepada Allah. Allah datangkan nasrul minallah, pertolongan Allah itu pasti datang. Yang kedua, hiburan. Secara batin kita perlu hiburan. Kita hiburan yang membuat kita tidak terlenakan atau terlalaikan. Hiburan kita, misalnya coba perusahaan Anda nih, kalau udah ada bagus, kalau belum bikin program per 3 bulan sekali gantian rekreasi. Ya, kalau nggak ada usulin sama manajemen. Iya ini jangan bicara COVID. COVID udah tadi kopak COVID. Untuk orang kafir COVID. Kita ini jadi ikutin protokol Yahudi, bukan protokol Nabi Muhammad. Untung di sini enggak, dari sholatnya gabung. Hanya masuk akal. Nah, oleh karena itu, saudara, hiburan itu penting ya. Apa yang lagu Anda suka, ya. Tapi jangan membawa jiwa kita lalai dari Allah. Hiburan itu penting kan mungkin kan? Ya, bohong. Kalau enggak, ini kalau fitrah manusia. Jadi sejahtera itu ada 6. 1, yang lahir 1 apa tadi? Kedua, Kesehatan. 3, Perumahan. 4, Pekerjaan. Sejahtera secara batin 1, kebebasan menjalankan agamanya. Kedua, yang Islami tentunya ya. Jelas. Nah pertanyaan serius saya, jika Anda menempuh itu seperti yang Allah perintah surat 4 ayat 9 tadi, Anda sejahtera, Anda ibadahnya enak. Apa yang gak enak?
besok kajian. Padahal ini apa saudara? Padahal saya ini dokter bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam perspektif ilmu hukum. Saya mengerti hitung laut, hitung hutan, hitung kelapa sawit, hitung emas. Saya kasih contoh satu emas. Berapa 1 gram sekarang? 1 juta kurang itu. 1 juta itu berapa? 1 gram. 1 gram itu berapa harganya tadi? 1 juta. 1 juta itu berapa? 1 gram. 1 gram. 1 ton berapa gram? 1000. 1000. Hah? 1000. 100.000. 100.000. 1 ton. Pelajar SD. 100.000 gram. 1 ton berapa gram? 100.000 gram. Hah? 1 ton 1000, Pak. 1.000. Ente bilang 100.000 yang benar. 1 ton 1000. Bayangkan 1 gram 1 juta. 1 ton 1 juta gram. Betul? Berapa juta ton Indonesia punya emas? Kenapa dari tahun 1962 dikuasai oleh Amerika? Freeport. Belum lagi Newmont, belum lagi Pongkor, belum lagi Menes, belum lagi Banyuwangi, belum lagi Trenggalek. Jutaan ton emas, belum lagi yang belum dieksplor. Dahsyat sekali. Anda tahu, per 1 orang Indonesia, per 1 tahun, kalau dikali 275 juta orang, per 1 orang, per setahun, dari emas saja, saya garis bawahi, dari emas saja, terima uang 200 juta rupiah, tanpa kerja. 1 orang. 1 orang. Bayangkan dahsyat kayanya Allah. Saya belajar secara geografi informasi sistem. Anda bisa lihat Asia Tenggara misalnya. Ada Singapura, ada Brunei, ada Malaysia, ada Indonesia. Semua negara yang muslim seperti Indonesia, Brunei, Malaysia, banyak sumber daya alamnya. Ya. Tapi kalah sama Singapura yang tidak punya. Coba ya. Kan on gitu. Luar biasa bodohnya. Kenapa? Tadi tauhidnya. Tadi sudah diingatkan oleh Presiden PPNI, kamu mentalnya itu yang gak kuat. Bukan badan besarnya, bukan tato, bukan apa. Mental kalian apa? Tauhid. Tadi yang saya bilang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya? Allahu besar. Presiden kecil. Menteri, Kecil. gubernur, Kecil. bupati, diri kita yang besar. Allah. Itu pegang di hati dan di pikiran kalian itu. Itu jiwa dan pikiran inilah. Enggak boleh ada selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha Illallah. Muhammad Rasulullah. Tauhid. Kalau ini udah ada, Anda merdeka pasti. Tidak ada yang berani lawan Anda. Ingat baik-baik rumus saya. Kalau Anda takut, mereka berani. Kalau mereka berani, Anda takut. Betul. Jadi, kalau kamu berani, mereka Takut. Kalau mereka berani, perang. Itu konsekuensi. Tapi yang dimulai dari diri kita, jangan kita takut, jangan pengecut. Yang paling Allah benci adalah pengecut. Allah tuh benci kali sama orang pengecut. Kenapa benci? Karena dia kan mestinya ngerti nggak ada yang lebih hebat dari Allah, nggak ada. Kok dia takut kepada selain Allah? Kan gondok jadinya. Logika sederhana, saya ini PPI pendiri. Udah tahu ada saya, ente cari yang lain kan goblok ente. Gondok saya lihat ente. PPI yang sebelah sana ini. Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Ada 2, ada PPI 98, ada Sipapil. Yang satu lagi, Pak. Itu kan otaknya jangan gitu. Bukan saya merasa hebat.
Karena sejarah nggak bisa diputar, nggak bisa dibalik, nggak bisa didelete, nggak bisa. Saya pendiri BPN, ya sudah nggak bisa. Apalagi, saya nggak mau lagi, nggak bisa gimana? Sama juga bapak Anda, ada nggak istilah itu bekas bapak gue? Nggak bisa. Jelas. Nah, maka jangan opor dan betul-betul cerdas, ya. Nah, dengan teori seperti ini, saya berharap PPMI semakin hari semakin cerdas. Amin. Karena sudah sampai kepada nilai sejahtera kan. Jadi Anda harus ngerti, kita berkumpul di sini untuk betul-betul memperjuangkan nasib kita sendiri dengan kepedulian tadi, yang istilah saya itu takwa itu kepedulian, betul? Jadi Anda bayangkan ya, kalau Indonesia bertakwa, dunia pasti bertakwa. Percaya nggak? Percaya nggak? Gimana rasionalitasnya itu? Indonesia bertakwa, dunia pasti, bukan nggak pasti bertakwa. Nah, supaya Anda lebih punya pemikiran yang ini, Anda buka surat 24 ayat 55. Ya. Jadi saya yakinkan, kalau enggak ya nggak beriman sama Quran, ngapain? Baca surat 24, surat An-Nur, ayatnya 55. Coba ketemu, baca. Siapa yang ketemu? Ada lagi? Kenapa download Quran ini? Ada? Ada? Ini. Baca. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menjanjikan pada orang-orang di antara kamu yang beriman. Terus. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ulangi lagi. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Berkuasanya di mana? Di bumi. Berkuasanya di mana? Di bumi. Di akhirat? Di bumi apa di akhirat? Di bumi. Siapa yang berkuasa di situ? Yang beriman dan bertakwa. Ini janji Allah, nggak mungkin. Bohong tuh nggak mungkin. Jadi artinya apa? Kita punya peluang besar menjadi berkuasa di bumi ini asal kita soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah. Bukan kudeta, bukan gerakan kerusuhan, bukan. Maka saya bikin pencanangan gerakan Indonesia bertakwa. Itu maksudnya, saudara. Sudahlah, kita nggak usah bicara ini dan itu, jelekin orang partai ini, nggak usah. Kita bertakwa kepada Allah, Allah kasih nanti, Allah kasih. Ya, jelas. Dalam konteks serikat pekerja, secara nama, saya ulang ini, hanya PPNI di Indonesia ini yang berlabel agama Islam itu. Serikat pekerja lain nggak ada. Tunjukkan mana, siapa? Nggak ada. Artinya apa? Allah sudah pilih kita ini dalam perspektif keimanan ini, ya, untuk menjadi rajanya serikat buruh. Tapi kenapa itu belum terjadi? Karena Anda sendiri belum ngerti. Kenapa belum ngerti? Saya harus ikut bertanggung jawab. Saya ini juga salah, belum mengasih pengertian. Nah, sekarang saya sudah kasih pengertian. Kalau masih on juga, ente yang bodoh, amat bodoh, dan ya sudah nggak ada artinya. Adanya ente sama ente nggak ada, sama aja. Lebih bagus ente disuntik mati. Ya. Gitu. Karena adanya kamu sama kamu nggak ada, sama aja rekahon disuruh. Itulah dalam kesempatan ini, saudara-saudara, yakinlah dengan bergabungnya kita ini,
di jalan Allah. Saya nggak tunjukin jalan yang lain karena memang nggak ada yang the best dari Islam, mana ada. Tidak ada. Oleh karena itu, saya betul-betul berharap nanti dunia ini kita pasti bertakwa karena itu janji Allah. Tambah satu ayat lagi yang terakhir nih, surat 7 ayat 96. Supaya itu punya gambaran itu, yakin betul ini semua ada di Quran, cuma kita aja goblok selama ini. Kita melecehkan Quran, kita abaikan Quran, kita nggak belajar serius. Surat 7 ayat 96. Coba kamu 796. Ini enggak ada. Ini ada. Baca. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan belum bumi. kelompat, ada yang kelompat. Jangan cepat-cepat. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Itu ingat, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kan nggak perlu tafsir kan? Jelas kan? Kalau kamu penduduk negeri beriman dan bertakwa, barokatin fi samawati dari langit, wa ma fil ardh, dan dari bumi. Apa contohnya tadi? Emas. Emas kan dari bumi. Baru satu. Belum kelapa sawit, belum batu bara, belum nikel, belum segala macam sumber daya alam yang dahsyat. Dan di kita di Indonesia sudah di cover dengan bagus di dalam pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan ini takdir Allah atau salah presiden? Karena kita milih presiden yang salah. Objektif kan, saya ajarinnya objektif bukan subjektif. Pertanyaan saya, kita miskin begini gara-gara Allah bikin takdir begini, apa salah presiden? Kenapa salah presiden? Kan ini takdir. Nah, gimana? Coba mikir dong, objektifnya gimana? Asik ini. Karena bisa diubah. Kalau takdir nggak bisa diubah. Ya, Carlo tinggal di Sumsel. Kekayaan alamnya dahsyat. Punya minyak, punya kelapa sawit, punya macam-macam lah. Namanya Sumsel. Coba di breakdown. Ya, untuk kepentingan daerah berapa dia? Bu Nina di Maluku Utara tuh luar biasa juga. Pemandangannya indah. Tapi rakyatnya banyak miskin. Artinya apa? Tidak berkorelasi antara kebijakan pemerintah dalam hal ini presiden sampai gubernur, bupati dan semuanya itu dengan kesejahteraan rakyat yang tadi sudah kita bicarakan. Ya. Kenapa? Karena dibilang itu mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah rasakan azab itu. Kita udah rasakan 75 tahun dalam kemiskinan, susah cari orang jujur, susah untuk bicara tentang kekayaan yang benar, susah kita untuk bicara tentang kita punya derajat yang sebenarnya bisa lebih tinggi dari orang-orang Eropa, Amerika. Mereka apa gitu? Anda tahu kenapa dolar tetap hebat Amerika? Karena dia masukkan nilai emas yang ada di Freeport itu menjadi cadangan devisanya. Kita kagak, kan bodohnya luar biasa kita nih. Hanya takut sama Amerika. Takut sama bintang-bintang, padahal bintang dicopot, getok sama palu, penyok tuh bintang. Kok takut sama bintang ya? Ya? Nah saya minta PBMI jangan nakut. Maksud saya, Anda pulang ke daerah, bikin studi kelayakan, cari sama teman LSM lain, observasi Sumsel gimana, Maluku gimana, kalian Sumatera Utara dan semua Kalimantan gimana, apalagi Kalimantan nomor 2 di dunia, di Indonesia yang kekayaan dalamnya. Pertama tuh Papua. Ya, apa yang saya maksud? Kalian inventarisir sumber daya alam apa saja.
Termasuk di Tasik ada apa tuh? Ada pasir besi nggak? Ada ini nggak? Daftar aja dulu. Kemudian Anda bikin studi kasus, kemudian LBH PPMI-nya datang ke bupati, datang ke gubernur, di tingkat pusat nanti Daeng suruh datang ke presiden menanyakan sumber daya alam yang banyak ini kalian kemanakan? Kalian kemanakan? Kenapa tidak ada hak rakyat di sini? Pasti ketakutan mereka. Ya, sebentar juga banyak KPK harusnya bisa berfungsi, tapi kan semua sudah lumpuh. Nah, kita muncul. Nah, 2 tahun saja sampai menjelang 2024 ini, gerakan kita ke daerah-daerah seperti itu, mempersoalkan sumber daya alam yang tidak berkonservasi kepada kesejahteraan rakyat. Kalian muncul, kalian advokasi. Nah, ini maksudnya advokasi itu bukan cuma upah aja. Kalian upahnya tuh tadi dapat banyak, 200 juta, nggak kerja aja 200 juta tuh. Apalagi kerja. Kalau dari kayu seperti jati, meranti, ya itu digabung semuanya hasil hutan, per satu orang Indonesia terima uang per sebulan 10 juta. Ini ada ilmunya begitu ini, dasar. Tapi semua dibawa oleh konglomerat, dibawa oleh negara-negara asing. Makanya Allah azab itu azab dari Allah. Kenapa? Karena kamu takut kepada selain Allah. Padahal Allah sudah jadi dasar negara. Dasar negara republik ini adalah Allah. Saya sudah buktikan. Siapa yang bisa ngelawan? Nggak ada. Itu Undang-Undang Dasar 45. Nah, untuk itu saudara-saudara, sekarang terpulang kepada Anda, ya, bisa dapat hidayah apa tidak. Kalau Anda serius, Anda dengerin dari tadi Al-Quran ini, Anda pasti dikasih rahmat, pasti. Tapi kalau Anda nanti udah 1 jam ini kurang lebih saya ngomong, Anda biasa-biasa saja, Anda harus introspeksi diri. Karena Anda tidak serius, maka Allah tidak kasih rahmat. Ini bukan kata saya. Coba buka surah 7 ayat 204. Jadi semuanya ada di Quran. Kalau Anda mau mikir, karena kita selama ini metodenya salah. Baca tapi yasinan dari dulu yasinan aja gitu aja. Nggak ada perubahannya. Karena nggak mengerti. Yasinannya benar. Tapi memahaminya enggak, yang mana berubah. Yang disalahin umat Islam goblok ini. Coba buat 7:204 ini. Apa yang ketemu? Ya, baca lagi berat. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Sekali lagi. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi dari tadi Al-Quran dibaca, kalau Anda cuek aja ya nggak dapat rahmat. Bukan kata saya, Quran. Sangat empiris. Jadi sudah masuk asar. Besok saya lanjutkan lagi. Saya ini titip makalahnya, Anda baca-baca, biar besok berdiskusinya lebih tajam, jangan on lagi. Ya, berapa ayat Quran ada di kepala kamu itu? Ya. Semoga Allah bermanfaat. Semua ini acara advokasi dengan resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara advokasi PPMI di Padepokan Belas Kasih atas izin Allah telah berlangsung. Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persaudaraan pekerja Muslim Indonesia menggalang perjuangan pekerja profesional, berani, jujur dan amanah demi kepentingan kita bersama. Wahai saudaraku, junjunglah persatuan. Wahai saudaraku, bekali dirimu dengan iman
Persaudaraan pekerja Muslim Indonesia menggalang perjuangan pekerja profesional, berani, jujur dan